Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di malam ini kita di majelis ilmu yang hari ini akan kita bahas mutiara dari ayat-ayat Al-Quran yang kita akan ambil dari surah Al-Baqarah ayat 192. Allah Ta'ala firman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Di sini diberi tema balasan sesuai dengan amal perbuatan. Beberapa dari imam para tafsir menjelaskan, di antaranya Imam Al-Baghawi rahimahullah, ia berkata, ingatlah kepadaku ketika engkau mendapatkan nikmat dan kelapangan. Niscaya aku akan mengingat kalian ketika dalam kondisi sulit dan mendapatkan musibah. Jadi di sini bagaimana Imam Al-Baghawi menjelaskan supaya seorang hamba itu ingat kepada nikmat yang telah Allah beri, dan bagaimana jaminannya, yaitu Allah akan mengingat kita ketika kita dalam kondisi sulit, sakit, perih, mendapatkan musibah-musibah, maka mengingat Allah dalam kondisi yang lapang itu akan membuka harapan-harapan dalam kondisi yang berat. Penjelasan yang lain dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil dari Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau berkata, ingatlah kepadaku dengan ketaatan, niscaya aku akan mengingatmu dengan ampunanku. Dalam satu riwayat yang lainnya, yaitu dengan rahmatku. Maka mengingat Allah juga, yakni dengan ketaatan-ketaatan, ya. Ketaatan dalam beramal, ketaatan dalam menegakkan sholat, ketaatan menunaikan apa yang Allah perintah dan juga menjauhi yang Allah larang. Itu merupakan mengingat Allah, ya. Dan juga jaminannya adalah ampunan, ya, atau juga rahmat, ya, gitu. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka kita harus senantiasa dalam ketaatan itu, ya, gitu. Kadang kita berbicara, saya cinta Allah, saya senantiasa sayang, gitu, ya. Tapi kita terkadang tidak berpikir bagaimana dicintai oleh Allah, ya, mendapatkan kasih sayangnya itu, ya, gitu. Seseorang ketika mencintai atau menyayangi, jarang berpikir ketika bagaimana ia dicintai dan disayangi. Tapi selalu dia mengatakan saya paling cinta, gitu. Padahal
apakah benar kondisinya paling cinta ya gitu. Sedangkan dia menjalankan hal-hal yang tidak disyariatkan ya gitu. Atau dia masih berat dalam beramal ya gitu. Jadi bagaimana Allah membalas dengan balasan yang terbaik ya, sedangkan kita tidak mempersembahkan yang terbaik ya. Nah ini jadi catatan buat kita ya. Dan juga dari Ibnu Katsir juga yang menukil dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, maksudnya ingatlah kalian atas apa yang aku wajibkan atas kalian. Niscaya aku pun akan mengingat kalian atas apa yang aku tetapkan bagi kalian atas diriku. Hakikatnya Allah memudahkan takdir seseorang sesuai dengan upaya dia dalam menggapai takdir itu dengan senantiasa mengingatnya ya. Karena itu bagaimana bimbingan Allah ya melalui Al-Quran dan juga bimbingan Rasul melalui sunnahnya, itu merupakan hal yang senantiasa kita ingat ya, seharusnya. Hanya saja ketika kita berbicara tentang Al-Quran ya, berbicara tentang As-Sunnah, kadang yang namanya bicara lebih mudah daripada berbuat gitu. Ya. Praktek ya lebih sulit ya. Perwujudannya lebih sulit daripada ucapannya gitu. Katanya dia ingin memahami Al-Quran ya, tapi ternyata tidak mau belajar gitu ya gitu. Nah ini tentunya apalagi di zaman sekarang itu kan setan itu ya godaannya aduh masya Allah tuh ya. Ya. Kalau kita menatap diri, kalau seandainya sepertinya kita keadaan seperti ini, jadi setan menggodanya lebih halus lagi, lebih lembut lagi, lebih ini lagi. Dimana seperti kita sebenarnya tidak terasa seolah-olah bahwa ini kita pendekatan kepada Allah sudah maksimal, padahal ada kita masih kekurangan kalau seandainya kita menelaah tentang keilmuan kita, apa yang kita masih banyak kekurangan sama. Masih sangat banyak kekurangan. Nah, ini juga mengingatkan seseorang itu untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah tentunya harus berupaya ya. Mendapatkan takdir yang terbaik harus berupaya ya gitu. Tentunya dengan menuntut ilmu ya yang sederhana ini atau juga upaya-upaya usaha yang lainnya, beramal sholih, tentunya itu yang menjadi tetesan yang kelak akan berguna ya, di akhirat nanti. Ketika kita tepati apa yang Allah wajibkan, maka tentunya Allah akan mudahkan kita ke takdir yang terbaik itu ya gitu. Jangan hanya kalau mencari takdir yang terbaik itu dalam hal makanan saja ya gitu. Dalam hal makanan ya bisa aja gitu ya. Makanan, kesehatan, tapi mencari takdir yang terbaik dengan senantiasa menjaga amal soleh ini yang justru sangat dilupakan kebanyakan saat ini ya gitu. Bahkan perkataan siapa itu ya, seorang imam tuh ya, dia lebih benci terhadap orang yang menjaga diri dengan makanan minuman
menjaga diri dari penyakit gitu ya gitu, daripada jadi dia lebih sangat benci gitu ya gitu hal itu ya gitu. Sedangkan gitu ya dirinya tidak dijaga dari api neraka gitu. Nah ini terkadang kita dengan telitinya itu ya, dengan kesehatan itu ya, dengan makanan itu sangat teliti gitu ya gitu. Bahkan dari berapa persen mungkin gaji kita misalnya itu kita sisihkan untuk kesehatan diri dan keluarga misalnya, tapi diri dan keluarga tidak dijaga dari api neraka gitu ya. Orang bisa mengatakan protokol kesehatan tapi protokol imannya kurang dijaga gitu gitu. Nah ini yang tentunya harus benar-benar diresapi ya gitu. Sedangkan dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berkata bahwa Allah memerintahkan untuk mengingatnya dan Allah menjanjikan kepada mereka balasan yang utama, yaitu mengingat orang yang mengingatnya, itu balasannya ya gitu. Allah akan ingat dia gitu ya gitu. Ketika posisinya sulit, posisinya gundah gulana, posisi yang berat, tapi Allah akan mengingat dirinya gitu. Dan Allah minimalnya hindarkan dia dari bencana yang berat gitu ya gitu. Mungkin saudara-saudara kita gitu ya di luar sana itu terkadang punya penyakit yang berat gitu ya gitu. Tapi kita tidak mengalami penyakit yang berat seperti itu ya gitu. Itu bukti penjagaan Allah terhadap kita ya gitu. Tapi kadang kita tidak mengingatnya, kadang kita lupa gitu, terhadap yang demikian. Karena itu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berzikir kepadanya dan menjanjikan kepada mereka balasan yang paling utama, yaitu pujian di hadapan para malaikat yang tinggi kedudukannya bagi orang yang berzikir kepadanya. Dan khususkanlah bersyukur kepadaku wahai orang-orang yang beriman secara lisan dan amalan, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku kepada kalian. Jadi rasa kesyukuran bahkan dikatakan di sini khususkanlah gitu ya gitu. Artinya kesyukuran kepada Allah itu prioritaskan ya gitu. Yang kadang kita hanya mengingat jasa manusia, mengingat jasa seseorang ya, tapi kebaikan dari Allah gitu ya untuk disyukuri kita hanya berapa persen ya gitu untuk mensyukurinya ya gitu. Orang bisa saja gitu ya merasa lebih baik, merasa paling baik ya itu, merasa hebat ya dengan dunianya, dengan ilmunya gitu ya. Tapi apakah dia sudah bersyukur kepada Allah dengan kehebatannya itu ya, dengan ilmunya itu, dengan apa yang ia dapat gitu ya gitu. Nah ini perasaan-perasaan yang seharusnya menggugah hati dirinya untuk melapangkan diri dalam kesyukuran. Kita ambil faedah ayat ya. Kurang lebih ada 3 faedah ayatnya. Yang pertama, bagaimana balasan sesuai dengan amal perbuatan ya. Artinya bagaimana Allah senantiasa mengingat seseorang ya. Syaratnya bagaimana perbuatan dia itu semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin
persembahkan yang terbaik gitu ya. Walaupun Allah tentunya tidak butuh ibadah kita, ya, tidak butuh kesolehan kita ya. Tapi sebenarnya hakikatnya kita yang butuh ya. Itu. Yang kedua, hendaknya seseorang memperbanyak berzikir kepada Allah dengan memujinya dan banyak bersyukur kepadanya ya. Khususkan zikir itu ya, itu di waktu pagi dan petang gitu ya. Yang terkadang keluhan kita yang lebih berat ya gitu. Kita terkadang mengucapkan demikian beberapa kali berat gitu ya gitu. Sholat malam berat ya gitu. Tapi kadang ucapan kita yang memberatkan ya gitu. Daripada mencoba dengan amal yang besar gitu ya gitu. Kadang ucapan kita, keluhan kita, oh ini berat ya gitu. Padahal apa susahnya orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi dan seterusnya kan cuma 10 kali gitu ya gitu. Atau subhanallah wa bihamdihi gitu ya, minimal 70 kali misalnya gitu. Pagi hari gitu ya. Itu kan disyariatkan kan gitu. Sahih gitu ya gitu. Tapi terkadang kita berat dan bagaimana apalagi aktivitas tuh ya. Iya, keadaan ya itu ya. Kita memang kalau fokus namanya ibadah selalu terus menyampaikan kebaikan terus dilonggong setan. Iya. Gagal supaya kita jangan sambil melakukan apa. Itu luar biasa tantangan kita di sana. Jadi yang namanya zikir itu harus ada khususan ya. Zikir tentunya zikir dari bacaan zikir, termasuk juga Al-Qur'an itu ya gitu. Al-Quran itu hendaknya jadi zikir kita ya gitu. Ya walaupun misalnya kadang misalnya berat untuk 1 juz sehari misalnya, tapi yang terpenting bagaimana nempel ya Al-Quran itu ya. Nempel pada diri kita, kita terinstal dengan Al-Quran itu yang paling pentingnya gitu ya. Ya ada yang memang bisa mereka lebih daripada 1 juz, bahkan hafalannya lebih itu ya. Tapi terkadang ya tidak ingat juga gitu ya, berat ya gitu. Nah ini misalnya kita di sini masih berat misalnya untuk sehari sejuz ya, minimalnya kita bagaimana walaupun ya 1 halaman itu diulang-ulang gitu misalnya ya, pada sholat 1 halaman itu diulang-ulang gitu ya, itu kan yang penting nempel gitu pada kita dan kita bisa meresapinya untuk sebuah amal gitu ya gitu. Nah itu ya gitu. Orang ada yang banyak menghafal tapi lupa amalnya gitu ya. Gitu. Hafalannya banyak gitu ya, tapi amalnya berapa gitu ya gitu. Nah ini yang terpenting tentunya walaupun besar juga kuantitas ya gitu, tapi jangan lupakan kualitas ya gitu. Ya. Kuantitas ya itu bagus dicapai ya, tapi yang lebih besar lagi adalah kualitasnya itu. Meskipun sedikit, yeah. Tapi itu benar-benar yang istilahnya terbaik karena yang. Nah begitu juga dalam berzikir misalnya ya. Ya sedikit demi sedikit ya nggak masalah itu ya. Itu nanti kualitasnya Allah sangat mencintai ya. Yang istiqomah itu ya gitu. Kemudian yang ketiga, haramnya melupakan Allah ya, lupa ya, tidak berzikir maksudnya, tidak berzikir kepadanya dan tidak mensyukuri nikmatnya ya, itu adalah haram ya gitu. Dan dalam beberapa riwayat juga dikatakan itu adalah dia jadi haram terhadap kebaikan-kebaikan ya gitu. Kenapa dia lupa terhadap Allah gitu ya gitu. Bagaimana Allah ingat untuk memberikan kebaikan kepadanya gitu ya gitu. Sedangkan dia lupa terhadap Allah gitu ya gitu. Nah inilah bagaimana ayat ini tentunya hendaklah menjadi peringatan kita dan juga nasihat kita, introspeksi bagi diri kita ya. Sejak
sudah sejauh manakah kita mengingat Allah ya gitu. Dan juga bagaimana Allah mengingat kita juga ya gitu. Tentunya bagaimana Allah mengingat kita adalah tergantung pada kualitas kita dalam berupaya mengingatnya. Nah, itu saja dahulu untuk sementara ini. Kita tutup saja. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.